Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yakni perkalian dan pembagian pecahan dan penyelesaian masalah berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Disimak baik-baik ya anak-anak. Cara menghitung perkalian dan pembagian pecahan tidak jauh beda ya dengan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Perbedaannya yaitu pada perkalian dan pembagian pecahan tidak perlu disamakan penyebutnya. Nah, dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat berbagai bentuk pecahan, ubahlah semua bentuk pecahan ke bentuk pecahan biasa. Yang kedua, jika terdapat tanda kurung, selesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Dan yang ketiga, perkalian setara dengan pembagian. Jadi lakukan pengerjaan hitung urut dari kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh yang pertama, 2/3 dikali 5/6 dibagi 2/9. Nah, tadi yang pertama, semua pecahan diubah ke bentuk pecahan biasa. Karena di sini sudah berbentuk pecahan biasa semua, maka selanjutnya yang akan kita rubah yakni pembagiannya. Pembagiannya kita ubah dulu ke bentuk perkalian. 2/3 dikali 5/6. Untuk bentuk pembagiannya kita ubah menjadi kali. Berarti yang 2/9 ini kita balik menjadi 9/2. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 6 sama dengan 18. 10 kali 9 sama dengan 90. 18 kali 2 sama dengan 36. 90/36. Selanjutnya kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 18. 90 dibagi 18 sama dengan 5. 36 dibagi 18 sama dengan 2. 5/2. Ini masih bisa ya disederhanakan. Kita ubah ke pecahan campuran karena lebih besar pembilang daripada penyebut. 5 dibagi 2 sama dengan 21/2. Jadi hasil dari 2/3 dikali 5/6 dibagi 2/9 adalah 21/2. Contoh yang kedua, 3/5 dikali 21/3 dibagi 1,8. Untuk soal ini masih ada pecahan campurannya ya. Maka kita rubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7/3. 1,8 sama dengan 18/10. Menjadi 3/5 dikali 7/3 dibagi 18/10. Langkah selanjutnya, pembagian kita ubah menjadi perkalian. 18/10 ini kita balik menjadi 10/18. Selanjutnya baru kita hitung. 3 kali 7 sama dengan 21. 21 kali 10 sama dengan 210. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 kali 18 sama dengan 270. 210/270. Selanjutnya kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi
30. 210 dibagi 30 sama dengan 7. 270 dibagi 30 sama dengan 9. Nah, jadi bentuk paling sederhananya dari 3/5 kali 2 1/3 dibagi 1,8 adalah 7/9. Contoh yang ketiga, 3/4/7 dibagi dalam kurung 1,6 dikali 5/7. Pada soal ini ada pecahan campuran dan juga tanda kurung. Nah, pakai langkah yang pertama, ubah dulu ke pecahan biasa. Di sini pecahan campurannya ya, dirubah dulu. 3 kali 7 sama dengan 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25. 25/7. 1,6 sama dengan 16/10. Menjadi 25/7 dibagi dalam kurung 16/10 dikali 5/7. Karena di sini ada tanda kurung, jadi selesaikan yang di dalam kurung dulu. 16 dikali 5 sama dengan 80. 10 dikali 7 sama dengan 70. 80/70. Selanjutnya baru pembagian kita rubah ke perkalian. Ingat ya, tandanya berubah. 25/7 dikali 70/80. 25 kali 70 sama dengan 1750. 7 kali 80 sama dengan 560. 1750/560. Agar mudah dibagi, kita coret angka 0 yang sama ya. Nah, menjadi 175 dibagi 56. Sekarang kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 7. 175 dibagi 7 sama dengan 25. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Kita sederhanakan lagi ke pecahan campuran. 25 dibagi 8 sama dengan 31/8. Jadi hasil dari 3/4/7 dibagi dalam kurung 1,6 dikali 5/7 adalah 31/8. Kita lanjut ke penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menjumpai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Sebelum menyelesaikan soal cerita, perkalian dan pembagian, kalian harus baca, pahami, dan cermati bentuk-bentuk soalnya. Terus tentukan apakah soal cerita tersebut masuk ke dalam pembagian atau perkalian. Ada beberapa kata kunci yang sering kita temukan pada soal perkalian maupun pembagian. Misalnya pada perkalian, ada kata setiap, masing-masing, selama titik-titik hari, sebanyak titik-titik kali atau bagian, setengah dari atau 2/3 bagian dari, dan seterusnya. Nah, pada soal pembagian ada kata dimasukkan sama banyak, diberikan atau dibagikan sama banyak, terus dipotong sama panjang, terus berapa banyak yang harus didapatkan, dan berapa kali yang harus dilakukan. Contoh yang pertama, Ayu membeli buah jeruk 81/2 kg. Sebanyak 1/4 bagian diberikan ke Dini. Berapa kilogram buah jeruk yang diberikan ke Dini? Sebelum mengerjakan, pertama-tama kita cari dulu yang diketahui dan ditanyakan. Di sini diketahui
buah jeruk yang dibeli Ayu 81/2 kg. Yang diberikan ke Dini sebanyak 1/4 bagian. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa kilogram yang diberikan ke Dini. Kira-kira untuk soal ini perkalian atau pembagian? Perhatikan, dalam soal ada kata kunci sebanyak, berarti dia perkalian. Nah, untuk penyelesaiannya 81/2 dikali 1/4. Sebelum mengerjakan, ubah dulu ya pecahan campuran ke pecahan biasa. 81/2 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 17/2. 17/2 dikali 1/4. 17 kali 1 sama dengan 17. 2 kali 4 sama dengan 8. 17/8. Nah, kalau kita sederhanakan ke pecahan campuran menjadi 21/8. Jadi, buah jeruk yang diberikan ke Dini adalah 21/8 kg. Contoh yang selanjutnya, Bu Yulia membeli gula 31/2 kg. Gula tersebut akan dibungkus dengan plastik. Setiap bungkus beratnya 1/2 kg. Berapa banyak bungkus gula yang diperoleh Bu Yulia? Untuk soal ini diketahui gula yang dibeli 31/2 kg. Berat setiap bungkus 1/2 kg. Ditanyakan berapa banyak bungkus gula yang diperoleh Bu Yulia? Pada soal ini kita temukan kata kunci berapa banyak yang diperoleh. Berarti masuk ke soal pembagian. Nah, untuk bentuk matematikanya 31/2 dibagi 1/2. 31/2 kita ubah dulu ya ke pecahan biasa menjadi 7/2 dibagi 1/2. Selanjutnya pembagiannya kita ubah dulu ke bentuk perkalian menjadi 7/2 dikali 2/1. 7 kali 2 sama dengan 14. 2 kali 1 sama dengan 2. 14/2. Lalu kita sederhanakan. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, banyak bungkus gula yang diperoleh Bu Yulia adalah 7 bungkus. Nah, anak-anak, untuk latihan soal, kalian coba kerjakan uji kompetensi 2, halaman 25 sampai 26, yang A dan B. Tidak dikumpulkan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.